Bapak Ibu, seringkali antara iman kita dengan yang kita pikirkan itu bertabrakan. Sehingga seringkali doa kita tidak kita imani atau tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang yang percaya, kita harus sejalan di dalam iman dan doa dan pikiran kita. Itu harus disatukan. Maka dikatakan, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Karena semuanya harus menyatu di dalam doa kita kepada Tuhan, supaya doa kita itu benar-benar mengalami kuasa di dalam kehidupan kita. Supaya doa kita itu benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali antara itu terjadi. Saya misalkan ada orang yang berkunjung ke rumah sakit atau pelayan yang berkunjung ke rumah sakit, mengunjungi orang yang sakit tersebut, maka mereka berdoa di sana. Tetapi mereka berdoa kesembuhan di sana, memohon kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut. Tetapi setelah keluar dari rumah sakit, mereka berbisik dan mengatakan, saya yakin dia tidak akan lama lagi. Saya yakin penyakitnya itu tidak akan sembuh lagi. Tetapi doanya memohon kesembuhan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita munafik dalam berdoa, saya kira Bapak Ibu. Seharusnya kalau kita berdoa itu untuk kesembuhan, maka kita harus yakin itu akan sembuh. Kita harus percaya bahwa itu akan sembuh. Nah, doa itu harus diimani dan harus diamini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi perenungan bagi kita dari Matius 21 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan menyapa kita hari ini. Dikatakan di sana, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan di ayat yang ke-22 sangat tegas ditutup Bapak Ibu. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hal yang pertama yang harus kita lihatkan dari renungan ini adalah, apakah kita masih percaya dengan kuasa doa? Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apakah kita percaya dengan apa yang kita doakan? Nah, yang ketiga, apakah kita bisa menyatukan pikiran kita dan apa yang kita doakan? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi sesuatu yang mungkin harus kita kaji atau kita harus latih di dalam diri kita, supaya kita bisa menyatukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani di dalam kehidupan kita, supaya doa itu doa yang diaminkan, dan doa yang diaminkan, yang diimani itu akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Itu makanya dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Maka benarlah kita berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya sebuah kesaksian bagi kehidupan kita. Ada beberapa kali kami pelayanan di tengah-tengah penguburan ataupun pelayanan kepada orang yang meninggal, orang keluarga yang meninggal untuk penguburannya. Di sana sering terjadi hujan. Nah, ketika kami berdoa, kami mendoakan yang hujan yang deras itu bisa berhenti karena kuasa Tuhan. Artinya kami mengimani dengan kuasa Tuhan, hujan itu bisa dihentikan. Dan banyak orang yang menyaksikan itu Bapak Ibu, supaya dengan demikian Tuhan yang ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu harus pesankan kepada kita, segala sesuatu yang kita minta itu harus penuh dengan iman. Dan ketika kita mengimani apa yang kita minta itu, kita harus menyatakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita. Maka berdoalah di dalam iman, di dalam kepercayaan terhadap doa-doamu. Doa itu harus diaminkan. Dan saya mau katakan, iman itu juga harus diaminkan. Tuhan Yesus memberkati.